warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia dari kelompok 1 NIM 19112426 Prodi Pendidikan Agama Islam Stai An-Nadwah Kuala Tungkal semester 3. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kekuatan dan rahmatnya sehingga kita dapat merasakan nikmatnya sehat di saat masa pandemi seperti sekarang ini. Tidak lupa pula sholawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang seperti sekarang ini. Yang terhormat Bapak dosen pengampu materi akidah akhlak, yaitu Bapak Dr. Nur Habibullah MPDI. Langsung saja saya akan memaparkan sedikit tentang materi kelompok 1, yaitu yang berjudul sifat-sifat terpuji dan sifat-sifat tercela. Pengertian perilaku terpuji. Sifat terpuji adalah segala sikap, ucapan, dan perbuatan yang baik sesuai ajaran Islam. Kendatipun manusia yang menilai baik belum tentu di hadapan Allah atau tidak sesuai dengan ajaran Islam, maka hal itu tetap tidaklah baik. Sebaliknya, walaupun manusia menilai kurang baik, apabila Islam menyatakan baik, maka hal itu tetaplah baik. Orang yang baik akhlaknya tentunya di dalam pergaulan sehari-hari akan senantiasa dicintai oleh sesama manusia. Dan tentunya mereka kelak di hari kiamat akan masuk surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana beliau bersabda dalam hadisnya yang artinya sebagai berikut: sesungguhnya orang yang paling aku cintai di antara kalian dan orang yang paling dekat tempatnya daripada diriku pada hari kiamat adalah orang-orang yang paling baik budi pekertinya. Harta yang banyak, pangkat yang tinggi, atau yang dimilikinya beberapa gelar kesarjanaan tak mampu mengangkat derajat manusia tanpa dimilikinya akhlak yang terpuji. Islam hadir di muka bumi ini sebenarnya sangat mengedepankan akhlak terpuji, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak sebagaimana sabdanya berikut ini: Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq, yang artinya sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Selanjutnya, perilaku terpuji terhadap lingkungan sosial. Manusia diciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai makhluk sosial, artinya manusia selalu berhubungan dan membutuhkan bantuan orang lain. Oleh karena itu, manusia yang bergaul dengan orang lain harus diperhatikan norma-norma yang ada, sehingga pergaulan antar manusia dan masyarakat akan berlangsung dengan harmonis. Berikut adalah macam-macam perilaku terpuji terhadap sesama masyarakat. 1. Ta'aruf. Dalam pergaulan sehari-hari kita sering didengar ungkapan tidak kenal maka tidak sayang. Hal tersebut berlaku untuk apa saja, baik itu dalam perdagangan, perumahan, lingkungan masyarakat, dalam sekolah, ataupun dalam lingkungan atau sosial lainnya. Begitu juga dengan sesama manusia.
Kalau kita belum kenal, mungkin kita punya zan atau sangkaan yang bermacam-macam. Zon ya, bisa menyangka-nyangka mungkin orang itu seperti ini, mungkin orang itu seperti itu. Kita tidak tahu, tapi kita tidak ingin mengenal. Dan sebaiknya kita mencoba untuk berkenalan dulu, baru kita tahu orang itu seperti apa. Selanjutnya yang kedua adalah tafahum. Tafahum artinya saling memahami keadaan seseorang, baik sifat watak maupun latar belakang seseorang. Selanjutnya adalah jujur. Allah meminta kepada manusia dalam membina kehidupan ini supaya berlaku benar dan jujur. Karena kebenaran dan kejujuran merupakan hal yang pokok dalam kehidupan manusia. Yang keempat, adil. Adil menurut istilah agama adalah sama dengan segala urusan dan menjalankan sesuai dengan ketentuan agama. Dengan kata lain, adil adalah mengerjakan yang benar dan menjauhkan yang batil. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku adil, untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu ketahui. Kelima adalah amanah. Secara bahasa, amanah adalah kepercayaan, kesetiaan atau ketulusan hati. Berdasarkan amanah adalah sesuatu yang dititipkan kepada pihak lain sehingga menimbulkan rasa aman bagi pemberinya, dan sebaliknya, pihak penerima memelihara amanah dengan baik. Yang keenam adalah tasamuh. Tasamuh dapat diartikan sebagai lapang dada, yaitu sikap tidak terburu-buru, menerima atau menolak saran atau pendapat dari orang lain. Selanjutnya adalah aniaya. Aniaya dalam bahasa Arab disebut zolim, yang berarti melampaui batas, keterlaluan, atau menempatkan sesuatu seperti mengucapkan, bertindak atau beriktikad yang tidak pada tempatnya. Kezaliman dapat diartikan perbuatan yang melampaui batas kemanusiaan dan menentang atau menyimpang dari ketentuan yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu selanjutnya adalah toleransi. Toleransi artinya bersabar, menahan diri, dan membiarkan. Toleransi menghendaki agar kerukunan hidup di antara manusia yang bermacam-macam faham. Keyakinan dapat terhindar dari sifat-sifat kaku, bahkan menjurus pada sikap-sikap permusuhan. Ya, penjelasan tadi adalah tentang akhlak tercela, akhlak terpuji. Selanjutnya saya akan membahas tentang perilaku atau akhlak tercela. Sifat-sifat dan akhlak yang baik atau terpuji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika salah, seorang sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengenai bagaimana akhlak Rasulullah. Siti Aisyah mengembalikan pertanyaan kepada sahabat Nabi tersebut. Bukankah Anda telah membaca Al-Quran? Aisyah kemudian mengatakan bahwa Al-Quran itu mengandung contoh-contoh tentang akhlak Rasulullah yang patut dijadikan suri tauladan. Di sisi lain, Al-Quran juga mengemukakan dan memberi peringatan
tentang akhlak-akhlak buruk atau akhlak tercela yang dapat merusak iman seseorang dan pada hakikatnya akhirnya merusak dirinya serta kehidupan masyarakat lain. Akhlak buruk yang selalu ditunjukkan oleh kaum Quraisy dahulu untuk memojokkan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy seperti Abu Jahal, Walid bin Mughirah, Akhnas bin Syarik, Aswad bin Abdi Yaqut dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, iman merupakan pengakuan terhadap kebenaran yang harus dipelihara dan ditingkatkan kualitasnya melalui sikap dan perilaku terpuji. Hadis Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, yang artinya mengikrarkan dengan lisan dan melakukan dengan anggota atau perbuatan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Menurut pemahaman hadis di atas atau hadis tadi, iman tidak cukup di dalam hati saja, melainkan harus diucapkan dengan lisan dan diamalkan dengan perbuatan-perbuatan terpuji. Karena hal itu merupakan wujud pengakuan iman seseorang. Keimanan seseorang akan rusak atau tidak manfaat seseorang melakukan hal-hal yang dapat mengurangi bahkan merusak keimanannya. Perbuatan atau akhlak yang tercela yang menyebabkan rusaknya keimanan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah hasud. Hasud berarti dengki. Dengki merupakan sifat tercela, yaitu sifat yang mengharapkan agar nikmat orang lain lenyap atau terhapus. Hal ini terjadi akibat dari rasa iri hati, yakni sifat yang tidak senang jika melihat orang lain mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mendapat kebahagiaan. Hasud adalah salah satu sifat iblis, karena iblis menolak perintah Allah untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam yang telah mendapat anugerah dari Allah menjadi khalifah. Agar kaum muslim diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus kembali menghayati surah Ali Imran ayat 19 yang berbunyi, Innad dina indallahil Islam wa makhtalafal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum wa man yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Yang artinya, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi nama Alkitab, kecuali datang pengetahuan mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka. Barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat menghisapnya. Selanjutnya firman Allah dalam surah Yunus ayat 100 yang berbunyi, wa ma kana li nafsin an tu'mina illa bi idznillah wa yaj'alur rijsa 'alal ladzina la ya'qilun. Yang artinya, dan tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemurkaan kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Intisari dari ayat tersebut mengandung bahwa arti pemeluk agama Islam yang diridhoi Allah adalah pemeluknya senantiasa tidak berselisih sesama manusia, pemeluknya senantiasa tidak dengki, dan pemeluknya senantiasa mengimani ayat-ayat Al-Quran serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari.
Yang kedua, sifat akhlak tercela adalah riya. Riya berasal dari bahasa Arab yang artinya buku atau terkenal dengan memamerkan. Dari segi syara', Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari mengatakan bahwa riya berarti ibadah yang dilakukan dengan tujuan atau maksud agar dapat dilihat orang lain sehingga memuja pelakunya. Selanjutnya, sifat tercela adalah aniaya. Aniaya dalam bahasa Arab disebut zalim, yang melebihi batas, keterlaluan, atau menempatkan sesuatu seperti bertindak atau beriktikad yang tidak pada tempatnya. Kezaliman dapat diartikan perbuatan yang melebihi batas kemanusiaan dan kemanusiaan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Seperti firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat 45 yang berikut ini, "Faman tasaddaqa bihi fahuwa kaffaratul lah wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun." Yang artinya, barang yang tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang zalim. Mungkin materi saya sampai di situ saja, dan saya sedikit akan membacakan pertanyaan atau sesi tanya jawab tentang akhlak terpuji dan akhlak tercela. Yang pertama, apa landasan seorang muslim harus memiliki akhlak yang terpuji? Jawabannya adalah karena sebagai muslim kita harus mengikut panutan kita, yaitu Rasulullah SAW, yang mana beliau diutus untuk menyempurnakan akhlakul karimah atau akhlak yang mulia. Yang kedua, atau pertanyaan kedua, apa dalil yang menunjukkan larangan namimah atau adu domba? Dalilnya yaitu la yadkhulul jannah nammamun, yang artinya tidak akan masuk surga orang yang mengadu domba. Pertanyaan ketiga, bagaimana sikap kita menghadapi seseorang yang memiliki akhlak tercela? Yaitu dengan kita berteman tetapi tidak terlalu dekat, atau jika kita berteman bisa kita mengingat dan sedikit-sedikit tentang menjauhi akhlak tercela tersebut. Selanjutnya, pertanyaan keempat, bolehkah kita melakukan akhlak tercela seperti berbohong untuk keselamatan diri? Tidak diperbolehkan. Dan terkadang banyak dari orang-orang yang menerapkan berbohong demi keselamatannya, seperti melakukan kesalahan terhadap orang tua dengan mencuri uang orang tua semisal, dan berbohong dengan berkata bahwasanya dia tidak mencuri agar dia selamat dari amanah orang tua, dan berkata jujur itu lebih baik daripada berbohong menutupi kesalahan, dan sesungguhnya Allah Maha mengetahui segala sesuatu yang hambanya lakukan. Boleh-boleh saja berbohong untuk kebaikan, seperti adapun contoh berbohong dalam kebaikan yaitu sebagai berikut. Sepasang suami istri yang baru saja menikah, dan seorang istri tersebut masak dan masakannya kurang nyaman, tetapi saat ditanya kepada suami, masakannya itu tetap dibilang enak.
dalil yang menunjukkan hukum bagi orang yang melakukan akhlak tercela, yaitu ghibah. Ayat 1 terdapat di surah Al-Humazah ayat 1 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, wailul likulli humazatil lumazah, yang artinya celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela. Selanjutnya pertanyaan ke-6. Akhlak terpuji dalam Islam disebut juga dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Berikan contoh akhlak terpuji tersebut. Yang pertama, akhlak terpuji yaitu jujur, sifat jujur, sifat sabar, sifat tolong menolong, dan banyak lagi sifat-sifat terpuji lainnya. Selanjutnya pertanyaan ke-7, apa dampak positif seseorang yang memiliki akhlak terpuji? Orang tersebut akan berlaku baik dan bersosialisasi dengan masyarakat atau teman sebayanya atau masyarakat lain, baik kepada setiap orang, itu tua dan muda, dan banyak disukai orang lain, dipandang baik dari sisi manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan ke-8, jelaskan dampak buruk seseorang yang menerapkan akhlak tercela dalam kehidupan sehari-harinya. Orang tersebut akan susah dalam hidupnya, susah bersosialisasi kepada semua orang, banyak yang tidak suka kepadanya karena akhlak tercelanya atau akhlak yang buruk dalam dirinya. Dia juga akan dijauhi orang karena orang tidak suka kepada sifatnya. Pertanyaan selanjutnya, apa dampak dari seseorang yang memiliki akhlak terpuji, seperti sifat husnuzon kepada setiap orang? Dampaknya ialah selalu berbuat baik kepada siapapun, sekalipun orang tersebut merendahkannya dan membencinya, tidak menebar kebencian kepada siapapun, dan menganggap baik dari semua orang. Pertanyaan ke-10, seberapa pentingnya akhlak terpuji di dalam kehidupan sehari-hari? Akhlak terpuji sangatlah penting bagi diri sendiri maupun orang banyak atau masyarakat, karena akhlak terpuji merupakan benteng dan kekuatan dari agama Islam. Bahkan akhlak itu derajatnya di atas ilmu, karena keberhasilan dapat diraih dengan akhlak yang terpuji. Seperti yang dicontohkan baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat berjuang menghadapi kafir Quraisy dan orang-orang yang keras menentang Islam, dan bahwasanya beliau menghadapi semuanya dengan tekad serta akhlak terpuji, sehingga orang-orang yang dulunya menentang keras Islam dan akhirnya luluh karena akhlak terpuji beliau. Dan di sini merupakan landasan dan bukti pentingnya menerapkan akhlak terpuji dalam kehidupan sehari-hari agar mencapai kesuksesan dan hal apapun yang diinginkan, baik di dunia maupun akhirat kelak. Selanjutnya pertanyaan terakhir, berikan contoh-contoh akhlak tercela yang harus dihindari. Akhlak tercela yaitu dusta, ujub, sombong, khianat, riya, berburuk sangka atau suuzon, dan lain-lain sebagainya. Mungkin sekian video dari saya atau penjelasan dari saya.
salah dan khilaf saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena saya hanya manusia biasa yang sering terdapat khilaf dan salah. Sampai di sini saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.